Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya buatkan video dengan tema karena tidak ma'rifatullah, akhirnya pernikahan jadi perzinahan yang tidak disadari. Sebelum saya bahas tentang tema tersebut, perlu kiranya diketahui bahwa istilah ma'rifatullah itu artinya mengenal Allah. Ma'rifat adalah mengenal, yang mana kalimat ma'rifat itu Allah sampaikan kepada para wali Allah. Salah satunya kepada wali Allah yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri. Dalam kitab beliau, Kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat, yang intinya orang yang ma'rifatullah itu adalah orang yang bertakwa lahir dan batin, yang sudah memahami ilmu syariat atau tentang peraturan-peraturan Allah, bab yang halal dan yang haram, yang sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian sudah bertarekat atau mengamalkannya dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, juga mengamalkan di dalam kehidupannya, berhakikat yaitu tidak mempersekutukan Allah di dalam peribadatannya lahir dan batin, ibadahnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua tahapan tersebut sudah selesai dan disahkan sebagai orang ma'rifatullah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang ma'rifat itu adalah kedudukan sebagai orang yang bertakwa. Kalau di dalam Al-Quran itu orang yang bertakwa, mengenal Allah dari Allah dan menyadari karena rahmat Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya tanpa rahmat Allah. Begitu juga mengenalnya seseorang yang ma'rifatullah atau yang biasa disebut arifin billah. Orang yang mengenal Allah karena rahmat Allah, menyadari bahwa itu karena rahmat Allah, pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan persangkaan orang yang menduduki ma'rifatullah di level hakikat, kebenaran hakiki. Bukan dengan menduga-duga, tidak ada mempersekutukan lahir dan batin. Itulah janji Allah kepada orang bertakwa, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 pada kalimat terakhirnya. Allah Ta'ala berfirman, dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Kalau misalkan orang sudah ma'rifatullah, berarti dia sudah memahami hukum-hukum atau syariat yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu juga yang berkaitan dengan pernikahan, sebagaimana tema yang sekarang saya angkat. Tema ini adalah bagian dari ma'rifatullah, karena ma'rifat kepada Allah itu salah satunya adalah ma'rifat atau mengenal syariatnya atau peraturannya tentang bab yang halal dan yang haram, yang nantinya berkaitan dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 124 tentang ujian, perintah dan larangan, dan juga berkaitan dengan firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 yang berkaitan dengan ujian keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Menikah sesuatu yang membahagiakan, itu ujian kebaikan. Yang mana ujian kebaikan itu kalau tidak dijalani dengan menyesuaikan syariat atau peraturan Allah, maka orang itu tidak lolos di dalam ketika ingin menikmati kenikmatan pernikahan tersebut. Oleh karena itu, perlu mengetahui dalil atau keterangan yang ada di dalam Al-Quran berkaitan dengan pernikahan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 221 Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan seorang
Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga. Dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Pada firman Allah tersebut, ada larangan bagi orang beriman untuk menikahi dengan orang musyrik, orang yang mempersekutukan Allah atau orang kafir. Baik itu laki-laki yang beriman maupun perempuan yang beriman. Keduanya tidak boleh menikahi orang yang musyrik atau orang kafir. Karena mereka akan mengajak kepada neraka. Akidahnya itu berbeda dengan orang yang beriman. Tujuannya kita orang beriman adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia seluruhnya, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi seluruh jin dan seluruh manusia di dunia ini adalah ciptaan Allah. Dan hakikat atau inti Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Begitu juga di dalam pernikahan itu adalah ibadah. Nah, karena ibadah itu harus mengikuti syariat, maka kita harus mengetahui firman-firman Allah tentang pernikahan tersebut. Dan berkaitan dengan syariat, Allah berfirman di dalam surat Al-Jathiyah ayat 18. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu. Dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi kita itu sebagai manusia yang Allah ciptakan, di negara manapun misalkan kita tinggal, tetap kita harus mengikuti syariat atau peraturan Allah. Begitu juga ketika mau menikah. Tidak boleh menikah dengan orang kafir, orang yang musyrik, orang yang mempersekutukan Allah. Kalau misalkan seseorang itu menikah dengan orang kafir, misalkan di luar negeri, nggak di Indonesia, dengan alasan di luar negeri itu dibolehkan, itu hukumnya manusia. Sedangkan manusia seluruhnya itu harus mengikuti perintah Tuhannya. Maka kalau misalkan pernikahan yang Allah larang itu terjadi, pernikahan tersebut adalah haram. Dan kalau haram, maka pernikahan tersebut ketika suami istri itu melakukan hubungan intim, itu hukumnya jadi zina, perbuatan dosa. Bayangkan, kalau seperti itu keadaannya sampai meninggal, tidak ada taubat, tidak tahu, dalam keadaan awam, bodoh tentang syariat ini, maka dia tidak menyadari telah melakukan perzinahan seumur hidupnya. Bahkan anak-anak zina pun akan menjadi korban. Karena nanti kalau misalkan hasil anak dari hubungan zina, anak itu tidak akan bersambung kepada bapak biologisnya. Tidak bisa dijadikan sebagai wali nikahnya. Jadi bapak biologisnya itu diharamkan oleh agama menjadi walinya. Nanti itu rumit ke depannya. Maka agar terhindar dari kerumitan masalah di belakang pernikahan tersebut, harus memahami ilmu syariat ini. Jangan sampai hal ini terjadi kepada kita, misalkan Anda belum menikah atau anak-anak Anda nanti. Harus memahami syariat ini. Karena kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah, akan dihisab oleh Allah. Seperti halnya Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 109, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum.